Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan mengikuti ibadah JKI Host Service Online. Mari bersama-sama kita bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk sepanjang aktivitas kami. Kalau Engkau boleh menyertai setiap kami Bapa. Terlebih kami boleh memuliakan namamu pada saat ini, memuji meninggikan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap perbaktian kami ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mengenal. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhannya. Dan sebelum Tuhan kita mendengarkan sebuah lagu, yaitu tentang percaya kepada Tuhan. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena
surga, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berikan berpurusmu pada saat ini Bapa, agar kami, anak-anakmu boleh mengerti akan firman yang Engkau akan sampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa kudus-Mu juga Bapa, agar setiap apa yang firman yang sampaikan boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan sekali. Hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku sekalian saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau menyertai kami di setiap musim Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami supaya kami diisi dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Mungkin hamba terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjangkau setiap kami dan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amen, amen, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa sekali hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya percaya bahwa ayat ini firman Tuhan ini banyak berbicara dalam season kita bahkan tanpa kita sadari. Saya mau ajak sama-sama kita renungkan dalam Matius 4. Kalau kita baca dalam New Living Translation, di sana dikatakan bahwa then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time the devil came and said to him, "If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread." But Jesus told him, "No, the scriptures say, people do not live by the bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, "If you are the Son of God, jump off. For the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone." Jesus responded, "The scriptures also say, you must not test the Lord your God." Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. "I will give it all to you," he said, if you will kneel down and worship me." "Get out of here, Satan," Jesus told him, "for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil went away and angels came and took care of Jesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 di sini ceritakan begitu jelas bagaimana Tuhan Yesus berinisiatif mengambil 40 hari 40 malam untuk berpuasa, dan iblis tidak tinggal diam. Iblis mencari celah untuk mencoba Yesus. Kita belajar sesuatu di sini. Dalam Perjanjian Lama ada dua hal yang paling ditakuti oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah ketika mereka masuk ke dalam wilderness atau suatu lingkungan yang di luar kontrol. Atau kalau contohnya saudaraku, ketika kita memasuki hutan dan kita tidak tahu sama sekali dengan lingkungan itu, kita tidak familiar dengan lingkungan itu, kita akan merasa takut, akan penuh dengan uncertainty, ketidakjelasan. Dan pasti ada longing dalam hati kita untuk kita segera keluar dari uncertainty atau keadaan di mana kita tidak bisa mengontrol atau keadaan di luar kontrol. Kita mau segera keluar dari situ. Nah, itu adalah hal pertama yang bangsa Israel sangat takutkan. Dan yang kedua adalah desert. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memasuki padang gurun. Dan itu tidak hanya 1-2 hari. Mereka menghadapi ujian di padang gurun dalam waktu 40 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar lebih jeli lagi atau lebih cermat lagi, hanya orang-orang pilihan yang memasuki tanah perjanjian. Nah, artinya dalam 40 tahun Tuhan itu sebetulnya menseleksi orang-orang yang pilihan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, dalam Matius 4 ayat 1-11 di sini mengatakan bagaimana Tuhan Yesus itu dicobai.
dicobai oleh iblis. Iblis itu sangat pintar sampai mereka itu, kalau dalam firman Tuhan dikatakan mereka adalah pendakwa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Tapi mereka tahu masa lalu kita, mereka tahu masa sekarang. Dan apa yang mereka kerjakan, mereka akan selalu pointing their finger kepada kita untuk mengingatkan hal kesalahan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, hal buruk apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan itu membuat kita menjadi merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita sama-sama belajar bahwa di sini dalam ayat 9 iblis mengatakan, kalau engkau mau menyembah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Di sini ada satu clue di mana iblis itu sebetulnya tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau iblis tahu siapa Tuhan Yesus, iblis pasti akan ketakutan ketika dia mengatakan kalau engkau menyembah aku. Iblis tidak tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini. Iblis tidak tahu rencana apa yang ada in God's mind ketika Yesus ada di bumi. Iblis tidak tahu. Yang iblis tahu adalah apa yang di depan mata. Nah, iblis datang. Nah, sama halnya dalam hidup kita, iblis tidak tahu your future. Iblis tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Iblis itu tidak tahu masa depanmu. Iblis tidak tahu the very purpose or reason or meaning dari hidup kita selama ada di dunia ini. Iblis tidak mengerti. Yang iblis tahu adalah your past and masa sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita having this journey, this faith journey bersama dengan Tuhan, ada waktu-waktu tertentu ketika contohnya ada kegagalan terjadi dalam hidup kita. Kita mulai mengingat di masa-masa lalu. Kita mulai merasa, ini pasti karena saya pernah berbuat dosa seperti ini, karena saya pernah bersalah seperti ini, makanya saya tidak dapat second chance. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau masih ada dalam lingkaran ini, saya mau katakan engkau harus keluar secepatnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, engkau sudah diampuni. Jangan kembali lagi ke dalam lingkaran yang lama. Kalau dosamu sudah diampuni, engkau juga berhak menerima second chance. Iblis akan selalu menarik kita, mengingatkan kita, memberi kita cobaan. Kamu dulu kan orangnya seperti itu. Kenapa sekarang kamu berubah? Dulu kamu kan suka komplain. Dulu kan kamu sukanya pointing finger ke orang. Dulu kan kamu sukanya mempersalahkan orang. Nah, iblis akan selalu mencari celah untuk membuat kita jatuh, mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita, atau mengejar future yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita jatuh lagi. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita menjadi orang-orang dibenarkan, jangan sampai engkau jatuh lagi ke dalam pencobaan. Nah, Yesus membuktikan bahwa dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun, in the desert, dan kelaparan tidak membuat dia tidak sanggup mentaati Tuhan. Dalam 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, 3 kali dia dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sanggup melewati setiap temptation yang iblis coba perform ketika dia berpuasa. Nah, saya mau encourage kita, kalau Yesus saja mampu sebagai 100% manusia, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai follower of Christ, sebagai pengikut Yesus, tentu kita sudah diberi kemampuan. Karena kalau Yesus sudah overcome, berarti kita juga diberikan kemampuan untuk melakukan hal yang serupa seperti yang Yesus lakukan. Nah, ada hal lain yang kita belajar. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa iblis itu tidak tahu your future. Nah, makanya apa yang dia lakukan? Dia akan selalu mencoba mendakwa. Dia akan selalu mencoba menjatuhkan kita dengan cara mengingatkan kita kepada hal-hal buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, hal-hal buruk yang kita lakukan di masa lalu ini membangkitkan low self-esteem dalam hidup kita. Kita jadi tidak percaya diri untuk menerima bahwa ada satu rancangan besar dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa rancangan Yesus itu besar dalam hidup kita. Tapi iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Karena itu kita harus melakukan bagian kita untuk taat, untuk obedience, untuk ikut apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus hanya quote scripture
Dia tidak mengeluarkan perkataan yang dia make up sendiri, tapi semuanya dia quote dari scripture. Nah, sangat penting dalam kehidupan kita tuh juga harus punya akurasi. Akurasi dalam arti kita menggunakan firman Tuhan itu sebagai senjata dalam hidup kita. Tidak hanya kita melewati hari-hari tanpa kita duduk diam di kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun perkataan ini datang dari Dia, tapi Dia masih mengatakan perkataan yang akurat dari scripture. Meskipun Dia adalah the one who created, He's the one who initiate the scripture. Tapi di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk kembali kepada scripture dan tidak bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Apalagi ketika saudaraku, engkau menghadapi battle atau pertarungan melawan musuh yang selalu berbicara 24/7 dalam pikiran kita, mencobai kita. Kita harus berpegang teguh kepada apa yang firman Tuhan katakan dan bukan apa yang kita katakan. Nah, iblis tidak akan pernah tinggal diam. All he can do is attacking us through questioning. Mempertanyakan lagi identitas diri kita. Nah, di sini juga iblis berkata, if you're the son of God. Dia berkata, kalau kamu itu betul-betul anak Allah. Nah, ini iblis sebetulnya tidak tahu siapa Yesus. If you're the son of God. Nah, iblis juga selalu bertanya kepada kita, kalau kamu benar-benar dikasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengizinkan hal yang baik saja terjadi dalam hidupmu? Nah, seharusnya hal-hal ini sudah bukan menjadi pertanyaan lagi. Kayak saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis sebetulnya tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu. Karena kalau dia tahu siapa Tuhan Yesus, dia tidak mungkin mempertanyakan if you're the son of God. If you're the son of God. Di sini sangat jelas, seringkali kita caught up in the situation di mana iblis itu mempertanyakan, katanya kamu dikasihi Tuhan, katanya kamu anak Allah, kok kamu tidak menerima keistimewaan ini, kok kamu tidak mendapat kenyamanan ini. Nah, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang kadang membuat kita ragu, siapa kita? Identitas kita di dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa kenyamanan itu bukan suatu standar atau ukuran yang bisa menentukan identitas hidup kita. Kenyamanan itu bukan measurement atau bukan standar atau tolak ukur yang bisa mendeskripsikan identitas kita. Identitas kita itu sudah mutlak. Kita adalah bangsa pilihan. Kita ini dipilih, kita ini keturunan Abraham secara rohani. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Nah, kata dipilih oleh Tuhan ini bukan berdasarkan tolak ukur dunia, bukan berdasarkan standar dunia. Kita melihat apa yang iblis offer di sini. Yang pertama adalah roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita untuk hal-hal yang murah. Kita melihat roti. Roti ini adalah sesuatu yang hanya menjawab kebutuhan perut. Tapi ini tidak menjawab masa depan. Tidak menjawab your future. Hal apa yang memenuhi kebutuhanmu saat ini yang hanya temporary. Begitu mudahnya kita meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal yang sifatnya temporary. Saya mau ajak kita untuk kembali kepada Yesus. Pikirkan ini lagi. Hal yang kamu dapatkan, yang kamu kejar, karena kamu mengejar hal itu begitu kuatnya dan kau meninggalkan Yesus, apa keuntungannya? Apakah itu hanya hal yang kamu bisa nikmati? Mungkin sekarang kita bisa menikmati 1 tahun, 2 tahun mendatang, 3 tahun masih mungkin bisa dinikmati. Tapi apakah itu memberikan impact sampai your future, sampai masa depanmu, sampai masa di mana engkau menutup usia? Jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita. Mungkin kita berpikir, oh tapi kan gampang, nanti aku bisa bertobat kapan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan mengizinkan kita hidup. Saya mau ajak kita untuk kembali merenungkan ini, memikirkan ini. Kalau saudara-saudaraku pernah mengenal Yesus dan kemudian kau meninggalkan Yesus hanya karena hal-hal yang temporari, saya percaya kondisimu saat ini, mungkin kau mendapatkan apa yang kau inginkan,
Tapi damai sejahtera yang dimiliki, yang hanya bisa di-offer oleh Tuhan Yesus, saya pastikan kau tidak memiliki itu. Damai sejahtera yang datangnya dari Yesus hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa Esau ini menjual hak kesulungan. Apa yang terjadi? Dia meratap, dia menangis, dia bahkan bertanya kepada Ishak, apakah tidak ada sisa lagi hak kesulungan yang bisa aku dapatkan? Nah, Ishak berkata, sudah tidak ada lagi. Jangan sampai penyesalan datang di akhir. Iblis juga menawarkan keindahan kota. Keindahan kota ini kan menggambarkan suatu kemegahan dunia, kegagahan dunia. Nah, memang dunia dan segala isinya sudah diberikan, sudah dilemparkan, diberikan kepada iblis. Karena itu iblis bisa menawarkan segala sesuatu yang berbicara tentang kemegahan dunia. Tapi itu bukan sesuatu yang kita kejar. Apalah gunanya kalau kita mendapatkan kemegahan dunia tapi kita kehilangan hidup? Karena itu yang paling utama. Nah, saya mau mengajak kita untuk betul-betul sungguh-sungguh memprioritaskan apa yang perlu kita kejar. Jangan sampai kita terlalu asik dengan distraction dalam hidup kita dan kita menjual hak kesulungan kita. Sangat-sangat disayangkan. Di sini Yesus berhasil melewati battle, melewati pertarungannya 40 hari 40 malam. Meskipun dia dicobai oleh iblis, dia berhasil. Nah, itu artinya meyakinkan kita bahwa kita juga bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bangsa Israel meragukan kapasitas yang Tuhan kasih bagi mereka untuk mampu melewati setiap challenge atau tantangan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan kita melewati suatu challenge atau tantangan, itu artinya Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mengukur bahwa kita itu sanggup melewati tantangan itu. Dan saya percaya bangsa Israel yang mengatakan bahwa wah, ini terlalu berat, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Saudara kan dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika bangsa Israel mengatakan bahwa aku tidak sanggup, aku tidak mampu, ini terlalu besar, itu bukan datang dari Tuhan. Perkataan itu datang dari kedagingan mereka. Karena mereka terlalu nyaman, mereka suka dengan zona nyaman. Mereka maunya tenang di tempat yang nyaman. Nah, apa yang terjadi? Itu membuat mereka akhirnya hanya stay di situ dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka sudah mati ketika mereka diproses. Mereka belum sempat menikmati hasil dari kerja keras mereka, karena di tengah jalan mereka meninggalkan hak kesulungan, mereka meninggalkan sesuatu yang lebih berharga untuk hal-hal yang sifatnya temporari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah ada 3 hal yang kita pelajari dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini yang pertama kita belajar bahwa don't use the toy sword, but the real sword. Nah, tadi kita berbicara soal 40 hari pencobaan di padang gurun. Sekarang kita berbicara soal pedang. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus tidak made up words ketika dia berhadapan dengan iblis. Tapi Tuhan Yesus kembali kepada scripture. Nah, saya mau katakan, jangan sampai scripture itu tuh menjadi pedang mainan. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya menjadi pedang mainan. Nah, saya mau mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 17. Di situ digambarkan Paulus memberikan suatu visual tentang anak-anak Tuhan. Kita tuh diberikan perlengkapan senjata perang. Nah, salah satunya adalah pedang. Nah, pedang ini berbicara tentang firman Tuhan. Nah, saya mau bertanya kepada saudaraku, pedang yang kau gunakan saat ini, apakah itu betul-betul pedang sungguhan atau pedang mainan? Karena kalau pedang mainan, kita pasti akan kalah menghadapi musuh. Kita pasti akan kalah menghadapi iblis ketika dia datang dan mendakwa kita. Tapi kalau kita memastikan pedang yang kita gunakan adalah pedang yang sungguhan, pedang yang sungguh-sungguh, yang tajam, yang sudah diasah, yang setiap hari sudah di-wipe sebegitu rupa dan siap dipakai untuk berperang. Nah, saya percaya engkau akan mampu mengalahkan setiap persoalan dalam hidupmu, setiap tantangan dalam hidupmu, dan setiap kali iblis mau mencoba membuat engkau jatuh, engkau sanggup melawan. Nah, jangan sampai kita menggunakan pedang mainan ketika kita menghadapi real battle. Jangan sampai kita menggunakan pedang mainan ketika kita menghadapi pertarungan yang sesungguhnya.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata dalam kemampuan kita berperang itu tidak hanya kita memegang pedang, tapi kita mampu mengoperasikan pedang ini. Bagaimana caranya kita menggunakan teknik-teknik tertentu? Firman Tuhan yang kita baca ini harus kita implementasikan dengan benar, supaya kita bisa melawan kejamnya atau liciknya enemy mencoba untuk menjatuhkan kita. Nah, kita harus belajar bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya. Nah, gimana caranya? Makanya saya mau encourage kita, setiap hari ambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan minta guidance dari Tuhan. Supaya engkau tidak terhilang, supaya engkau tidak lost, supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak lengah. Karena iblis dengan begitu tidak jemu-jemunya, tidak ada capek-capeknya, akan selalu mencoba membuat engkau jatuh. Nah, once you receive the salvation, sekali kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita diberikan senjata perlengkapan untuk kita berperang melawan setiap tipu daya, tipu muslihat iblis. Ketika kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, gunakan firman Tuhan. Jangan gunakan pikiran kita sendiri. Jangan merasa bahwa, oh, saya sudah cukup kuat. Saya sudah melayani Tuhan siang dan malam. Saya sudah berdiri di depan mimbar, memimpin pujian, atau mungkin singers. Saya sudah banyak melayani, sudah meluangkan banyak waktu untuk melayani Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, melayani Tuhan itu bukan menjadi standar kedewasaan iman kita. Saya mau katakan bahwa ketika kita kembali ke scripture, itu tidak ada pengecualian. Setiap kita perlu duduk di kaki Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita menggunakan pedang mainan. Ketika perang yang kita hadapi itu sebetulnya adalah perang yang sungguhan, menghadapi iblis. Nah, yang kedua kita belajar bahwa Jesus proves that even we are human doesn't limit us to obey the Father. Nah, ini hanya merupakan suatu Tuhan seperti yang kita pelajari bahwa Tuhan Yesus itu selalu intentional. Nah, ini merupakan karakter Allah. Allah itu selalu intentional. Dia tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Bukan karena ngisi waktu kosong, makanya Tuhan Yesus menciptakan saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah merencanakan bahwa purpose dalam hidup kamu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ketika Yesus datang berpuasa 40 hari 40 malam, di situ ada suatu hal yang Tuhan Yesus itu mau tunjukkan bahwa, hei bangsa Israel, engkau berkata bahwa cobaan di padang gurun itu terlalu berat. Lihat, sekarang aku lapar dan iblis datang mencobai aku, tapi kau lihat, aku masih tetap mentaati Bapakku. Artinya sebetulnya kita sanggup. Kita punya kapasitas untuk melawan musuh. Kita punya kapasitas untuk melawan perkataan iblis. Karena kita sudah diberikan kuasa. Yesus membuktikan bahwa dengan your obedience, dengan ketaatan kita kepada Bapa, itu memampukan kita melewati masa-masa sukar dalam hidup kita. Tuhan tidak menukar, Tuhan Yesus tidak menukar hal yang sifatnya kekal untuk hal yang sifatnya sementara. Nah, saudaraku, kalau Tuhan Yesus melakukan apa yang iblis katakan untuk menjatuhkan diri dari ketinggian tertentu, nah ini artinya Tuhan Yesus tidak tahu identitas dirinya, tapi Yesus tahu siapa dia. Aku Tuhan, aku anak Allah, bukan ditentukan dari menuruti perkataanmu iblis, tetapi aku adalah anak Allah. Aku mutlak adalah anak Allah, tanpa condition yang harus diciptakan oleh iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita membuat suatu measurement atau condition untuk membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, atau membuktikan bahwa kita ini betul-betul menerima cintanya Tuhan. Sering sekali kita mencoba membuat satu kondisi di mana kalau Tuhan mencintai aku, Tuhan harusnya melakukan ini. Nah, Tuhan itu bukan tidak peduli tentang measurement yang dibuat oleh manusia atau dunia. Tuhan punya measurement sendiri, dan measurement dia itu lebih tinggi dari pemikiran kita. Amin. Dari 2 poin yang kita pelajari hari ini, kita mulai mendapat gambaran bahwa hal kerajaan surga itu seperti ketika seorang itu menggali suatu tanah,
menggali di satu pekarangan, dan dia melihat ada sesuatu yang berharga. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian pergi menjual segala hal yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, untuk membeli pekarangan ini. Nah, hal kerajaan surga itu adalah hal yang sangat berharga. Tinggalkan semua yang kau miliki dan ikut Allah, ikut Tuhan. Nah, saya mau katakan, kalau engkau meninggalkan Yesus untuk hal-hal yang sementara, sekarang adalah second chance, adalah kesempatan untuk engkau kembali lagi. Jangan menjual hak kesulunganmu, jangan menjual sesuatu yang sifatnya eternal hanya untuk memuaskan kesenangan-kesenangan sementara. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa you don't have to prove to the devil to measure God's love in your life. Nah, saya sudah banyak menyinggung, kita tuh tidak perlu membuktikan kepada iblis kalau kita ini anak Allah. Nah, kalau kita menemukan identitas kita dengan condition, seolah-olah kita itu mengizinkan iblis untuk melihat kita ini anak Allah dengan measurement tertentu, dan kadang measurement itu merupakan measurement yang dia buat. Nah, kita tidak mau terlibat dalam hal seperti itu. Kita ini sudah merupakan anak Allah, kita sudah ditebus dengan harga yang lunas, tidak berhutang, betul-betul lunas. Nah, karena itu saya mau ajak kita, bukan measurement yang dibuat oleh dunia, bukan measurement yang dibuat oleh iblis yang membuat engkau berharga di mata Tuhan, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Masa depanmu itu tidak diberitahukan kepada iblis. Masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Nah, saya mau encourage kita, kalau engkau sudah di masa-masa engkau di padang gurun, masa-masa di mana engkau di wilderness, dan kau tidak tahu, bahkan kau sudah jatuh, kau sudah kehilangan segala sesuatu, engkau merasa kecewa, hati kamu hancur, kau merasakan deep bitterness, disappointment. Saya mau ajak kita kembali kepada Tuhan. Apakah engkau sudah menjual hak kesulunganmu? Nah, saat ini adalah waktu di mana engkau harus kembali. Seperti Yesus, kembali kepada scripture, kembali kepada firman, kembali kepada perkataan Allah. Itu yang memampukan kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua menghadapi masa-masa yang sulit. Mungkin dalam posisi saya di sini menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada saudara-saudaraku di sana yang berpikir bahwa, tapi engkau kan tidak mengerti apa yang aku rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya saudara yang mengalami kesulitan, kita semua dengan masa-masa COVID, dengan masa-masa restriction di berbagai negara, kita semua juga menghadapi suatu pergumulan, kita semua menghadapi suatu kesulitan. Tapi apakah kesulitan itu membuat kita menjual hal yang sifatnya eternal? Nah, saya mau encourage, meskipun badai, tofan datang menerpa dalam hidup kita, kita mau menjadi hamba yang selalu setia, menanti sampai Yesus datang dan menjemput kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Tapi sekarang kejar Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau kehilangan keselamatan yang sudah Dia berikan, karena itu lebih berharga dari apapun dalam dunia ini. Jangan sampai engkau menyerah, karena rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Jika ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan, saya mau katakan, tetap berpegang pada janji itu, karena Tuhan akan membawa engkau kepada fulfillment. Saya mau ajak kita sama-sama satukan hati, kita mau serahkan situasi yang kita miliki, kondisi yang kita miliki, permasalahan yang kita miliki di kaki Tuhan, karena Tuhan mampu membawa engkau kepada pembebasan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Mungkin keadaan kami, situasi kami kadang membuat kami meragukan Engkau, tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami diajari, kami ditegur Tuhan, untuk kami tidak meragukan Tuhan dan percaya bahwa Engkau bertindak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau melihat mujizat dinyatakan atas hidup kami. Kami mau melihat pembebasan dinyatakan atas hidup kami. Kau melihat Tuhan bahwa Engkau turut campur tangan di setiap season, dan Kau menyertai kami di setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan saya mau mengajak, mungkin ada saudara-saudaraku di rumah atau mungkin dimanapun kau berada, engkau mendengarkan secara tidak sengaja, kau mendengarkan sermon hari ini dan kau merasa bahwa
Aku mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Aku mau mengajak engkau sama-sama. Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, engkau menemukan sesuatu yang sangat berharga di satu pekarangan. Kemudian kau pulang, kau jual semua yang kau miliki. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa eternal life itu lebih berharga daripada hal-hal yang sifatnya sementara. Sekarang, jika engkau mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, mari sama-sama. Saya mau mengajak kita berdoa, dan saya mengundang Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku saat ini yang belum tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi mereka setelah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, mereka mau mengajak Yesus masuk dalam hidupnya. Mereka mau mengajak Yesus untuk memulihkan kehidupannya, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau masuk dalam hidupnya. Ampuni segala dosa-dosa mereka, Tuhan. Dan mereka boleh mengambil statement berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah Allah dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Well, congratulations untuk teman-teman yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya bahwa Tuhan, saya mungkin berhenti di sini, tapi Tuhan akan continue berbicara dalam hidupmu dan akan reveal kasih-Nya yang tidak pernah terbatas, yang kasih-Nya yang tidak pernah berhenti menjangkau di setiap kehidupanmu. God bless you.